Ini kita balik lagi ke bukunya, ada yang berkomentar nih di live YouTube. Apa? Isinya tentang apa sih Pak Guru menggugat Indonesia? Oh iya ya. Apakah tentang MBG yang kau Bukan. selalu ini? Jadi teman-teman, buku ini tuh ditulis tahun 2010 kalau nggak salah, 2011 ya. 2010. Iya waktu masih. Jadi ini buku-buku saya yang lama saya angkat lagi karena saya punya banyak naskah sebenarnya. Nah, isinya itu adalah saya sudah merasa resah dengan Indonesia sejak zaman dulu, tetapi keresahan itu tuh mengarah bahwa sebenarnya secara konstitusi wilayah Indonesia, rakyat Indonesia, para pemimpin Indonesia dan konstitusi Indonesia itu agak bermasalah karena terlalu memaksakan diri. Jadi makanya saya gugat di sini dalam menggugat Indonesia itu, saya tuh mulai mengajukan pertanyaan apakah sah negara ini tuh berdiri secara etis. Maksud secara etis tuh kan sebenarnya rakyat Indonesia tuh tidak pernah dilibatkan dalam upaya membentuk negara ini. Entah itu wilayahnya, entah itu pemimpinnya, itu tuh bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat. Rakyat tuh hanya nerima setelah jadinya. Begitu. Nah, salah satu yang saya ajukan adalah saya bertanya, wilayah Indonesia kenapa dipotong-potong tidak sesuai dengan keadaan suku bangsanya. Jadi misalkan Kalimantan kok dipisah jadi 3? Siapa yang bisa jadi 3? Orang pribumi sama sekali tidak diperhitungkan, sama sekali tidak dilibatkan dalam hal itu. Kemudian akhirnya orang Dayak tuh ada di 3 negara sekaligus. Kemudian kebudayaan Melayu itu kan terbentang. Tapi ada orang Malaysia yang Melayu, satu suku, satu marga dengan orang Melayu yang ada di Indonesia, tapi mereka terpisah gara-gara negara yang berbeda pula. Nah, gak apa-apa kalau mereka milih sendiri kayak gitu tuh gak apa-apa. Saya tuh gak keberatan. Cuman pertanyaan saya adalah mereka tuh bahkan gak dilibatkan. Kenapa Papua dan Papua Nugini dikasih garis lurus untuk memisahkannya dan lain sebagainya, itu tuh nggak dilibatkan. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu representasi dari apa kalau rakyatnya pun sebenarnya tidak dilibatkan dalam hal itu. Bahkan jangankan rakyatnya, pemimpinnya tidak dilibatkan. Pemimpin Indonesia itu tidak dilibatkan dalam bentuk negara yang seperti ini, luas wilayah yang seperti ini. Jadi misalkan Bung Karno nggak pengen kayak gini sama sekali. Bung Hatta nggak pernah pengen kayak gini. Rajiman nggak pernah pengen kayak gini. Nggak ada yang pengennya kayak gini. Satu-satunya yang pengen itu adalah karena cari kompromi antara kepentingan nasional Indonesia dalam tanda kutip dengan Belanda dan negara-negara Barat gitu. Jadi pada akhirnya bentuknya seperti ini. Makanya saya menggugat Indonesia bukan untuk benar-benar menggugat, tapi mengajak orang-orang untuk berpikir kembali, dan kalau memang sudah ketemu untuk berpikir kembali, kalau mau bentuknya seperti ini oke, kalau mau bentuknya lain lagi oke, tapi kita tuh harus dibikin kesepakatan bersama. Karena negara itu didasarkan pada kesepakatan bersama, kesepakatan rakyatnya. Negara itu adalah institusi politik yang melindungi dan menjadi perwakilan dari segenap bangsa yang ada di dalamnya. Nah, kalau bangsanya aja tidak dia libatkan, ya gimana ceritanya? Makanya baca buku Menggugat Indonesia, karena di dalamnya itu. Tapi untuk yang pemarah jangan. Untuk yang pemarah jangan ya. Ini harganya berapa ya? Nanya juga, harganya itu berapa teman-teman? Harganya tuh 80.000. Harganya 80.000 tuh. Yang harganya 80.000 itu udah diskon atau belum? Oh belum. Buku saya murah amat. Ini link, kalau ada yang mau beli linknya Mimin cantumkan di deskripsi. Silakan beli. Murah-murah 80.000, dan kalau beli sekarang diskon. Betul. Tapi aku mau nanya, ini pertanyaan bodohku ya. Kalau misalkan sebuah suku bangsa harus dilibatkan terhadap misalkan mau masuk mana, kalau dari circle terkecil bisa nggak sih, kayak misalkan RT, kan RT juga ini batas RT ini, warga sini masuk sini, warga segini masuk sini, sama nggak? Apple to apple nggak ya? Enggak, kalau RT beda cerita. Kalau RT itu wilayahnya ditentukan dulu. Nah, terus si warga itu nanti ikut. Saya mau di sini aja di RT ini. Toh dia nggak ada konsekuensi apapun pindah di satu RT ke RT yang lain gitu. Kan kalau Indonesia mah beda kan. Kalau misalkan nih,
Kalau tinggal di Indonesia miskin, tinggal di Singapura kaya. Nah kan beda banget kan. Jadi silahkan aja milih sendiri gitu. Tapi ini juga ini tuh live-nya juga kita tuh sambil di pojok kanan bawah ada kris yang bisa teman-teman biar teman-teman cek itu kita juga kerjasama sama Las Darul Hikam Oh iya kita untuk kurban di daerah pelosok. Baraya teman-teman kita ngobrolnya kesana kesini tapi intinya saya ada amanah. Semut. Aduh gimana ini? Aduh ini nggak bisa kabur lagi semutnya. Tersesat ya. Nah, jadi kita tuh kerjasama dengan Darul Hikam dan Darul Hikam itu punya program. Jadi kalau Baraya semua mau nitip nyembeli sapi, kambing, unta, paus biru, itu bareng sama kita aja sama Darul Hikam karena kita tuh prioritasnya bukan ke kota-kota, tapi prioritas ke pelosok-pelosok, betul ya? Betul. Nah, masalah kurban di Indonesia juga sebenarnya jadi masalah. Kemarin sempat disentil sama Pak Menteri Agama. Kita tuh kurban tuh di kota over daging, padahal kita tuh udah nggak butuh-butuh amat sama daging gitu, karena udah banyak. Ditambah lagi pas nyembelih itu over. Nah, sedangkan yang di kampung-kampung, wah di pelosok-pelosok ada yang sama sekali gak ngadain kurban gitu karena memang gak kebagian. Nah jadi lagi-lagi masalah di Indonesia itu adalah distribusi karena wilayah kita terlalu luas, mendaki gunung lewati lembah, lautnya gede-gede yang harus dilewati gitu. Jadi ini makanya kalau ada program-program bukan hanya Darul Hikam aja ya, tapi kalau ada program-program kurban yang sampai ke pelosok, nah itu mendingan Baraya ikutin yang seperti itu. Tapi kalau Baraya kesusahan ke Darul Hikam aja. Jadi Begitu ya? iya, jadi kalau misalkan mau kurban full kayak kan kadang dibagi angkanya dapat berapa. Nah, kalau nyampe ke sana bisa info atau misalkan mau nyumbang sedikit-sedikit nanti disatuin bisa Iya. di kris itu. Ya mau infak, mau sodakoh, mau apa? Oh bisa ke situ. Sedekah kris kurban itu. namanya tuh. Jadi kalau 5.000 boleh. Oh sodakoh kurban 5.000 pendapatan boleh. hari ini akan semuanya dikasihkan ke Las Darul Hikam. Oh gitu. Kalau saya 10.000? Boleh, siap. Boleh. Minimal 5.000. Oh minimal. Kalau 15.000? Boleh. Itu boleh. Tapi kalau misalkan kambing dapat buntut atau apa gitu setidaknya ada niat lah. Itu Enggak gitu ya? Saya tuh gak suka kalau ada orang yang ngajak ibadah tuh minimal segini aja udah syukur, segini aja udah lumayan. Kalau itu maksimal yang dia punya, ya kalau kan tadi judulnya niat gitu. Kalau judulnya niat mah ya gedein aja gitu. Namanya juga ibadah gitu. kan ada juga ini meskipun aku hanya memberi 15.000 itu loh semua yang aku punya. Nah, gara-gara nonton ini jadi dia mengasih semuanya gitu, gitu. iya. Nah, gitu maksudku teh. Oke. Kalau ada di antara Baraya yang punya rumah mewah 8,5 M, Wah, itu silahkan dijual kemudian disekedahkan pada kami. Insya Allah kami akan menyalurkannya ke orang yang membutuhkan ya.